Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi bahasa Indonesia dengan saya. Sekarang kita akan membahas sebuah materi untuk kelas Soshum. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan silogisme. Oke, sekarang mari kita saksikan untuk pembahasan materi dari silogisme. Nah, di sini untuk materi silogisme ini artinya adalah sebuah penarikan kesimpulan, di mana dalam silogisme ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama kita harus tahu dulu, nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah berkaitan jika titik-titik maka titik-titik. Nah, yang kedua nanti kita akan membahas semua titik-titik sebagian titik-titik. Yang ketiga, ini yang lain-lain ini tidak ada jika maka, semua sebagian ini tidak ada. Maka kita akan bahas nanti yang ketiga. Nah, untuk itu harus ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama itu aturan umumnya adalah setiap premis bernilai benar. Maksudnya apa? Jadi apapun yang disampaikan di dalam teks soalnya itu semuanya benar, jangan ada bantahan terhadap itu ya. Jadi apapun sesuai dengan soalnya saja. Apa itu premis? Premis ini adalah yang mendasari, yang menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Itu adalah premis. Nah, yang kedua, aturan umumnya yang kita harus patuhi adalah jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan. Jadi apabila tidak disebutkan di dalam teksnya, jadi tidak perlu disimpulkan karena tidak ada di dalam teks ya. Nah, sekarang setelah aturan umumnya ini, kita akan membahas berkaitan dengan aturan-aturan khusus yang ada di dalam silogisme. Pertama, ini adalah kita memakai modus ponens ya. Modus ponens di sini, di mana ini ada rumusnya. Jika P maka Q ya. Jika P maka Q, itu untuk pernyataan yang pertama, pernyataan kedua adalah P. Nah, di sini untuk contoh soalnya, di sini saya contohkan jika hari hujan maka tanah basah. Hari hujan ini adalah P. Tanah basah itu adalah Q. Hari hujan itu adalah P. Jadi, apa kesimpulan yang terjadi apabila ada rumus yang seperti ini? Kesimpulannya adalah Q. Berarti apa Q-nya? Kesimpulannya adalah maka tanah basah. Atau mungkin lebih mudahnya kita cara rumus ya, yang sama kan dicoret kan gini. Nah, coret saja. Ini kan sama atas dengan bawah coret. Jadi kesimpulannya adalah Q. Ini untuk modus ponens. Jika hari hujan maka tanah basah, itu untuk pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua atau proposisi biasanya ini hari hujan, maka kesimpulannya adalah tanah basah. Ini. Oke, sudah mengerti untuk yang berkaitan dengan modus ponens? Kita akan lanjutkan ke modus yang berikutnya, yaitu di sini yang kedua adalah modus tollens. Nah, modus tollens ini pun juga memiliki rumus di sini. Nah, ini rumus dari modus tollens. Jika P maka Q. Ya, jika P maka Q itu pernyataan yang pertama. Jika hari hujan maka tanah basah. Hari hujan ini adalah P, tanah basah ini adalah Q. Nah, ini yang kedua, ini bagaimana pengucapannya ini? Ini adalah negasi. Negasi itu kebalikannya. Jadi negasi Q, negasi Q. Ya. Ini untuk yang dicontohkan ini adalah tanah tidak basah. Ini adalah negasi Q, tidak Q. Q-nya itu adalah tanah basah, maka untuk negasinya atau kebalikannya itu adalah tidak basah. Sampai sini sudah? Oke. Sekarang kita akan membahas berkaitan dengan kesimpulannya.
Maka tadi jika kita sudah melihat modus tollens, jika P maka Q negasi Q. Nah, itu untuk dua pernyataan yang kesimpulannya adalah apa? Di sini harus ada negasi P. Kebalikan dari P. Nah, di sini kan kalau tadi kita memakai rumus yang sama dicoret saja, Q dicoret dengan Q, maka tinggal negasi dan P. Maka kesimpulannya adalah negasi P. P-nya apa? Hari hujan. Berarti negasinya kebalikannya hari tidak hujan. Ini adalah negasi P. Nah, ini untuk modus tollens. Nah, berikutnya ini disebut sebagai silogisme. Silogisme ini ada beberapa hal seperti ini. Nah, pertama aturannya begini, rumusnya jika P maka Q. Jika P maka Q itu untuk pernyataan yang pertama, jika Q maka R. Nah, itu untuk pernyataan yang kedua. Di sini dicontohkan seperti ini. Jika hari hujan maka tanah basah. Hari hujan ini adalah P. Tanah basah itu adalah Q. Nah, Q-nya itu sama. Tanah basah untuk yang pernyataan yang kedua ini juga Q karena sesuai dengan rumus yang ada di sini. Maka saya malas keluar itu berbeda dengan P pernyataan itu juga berbeda dengan Q. Maka ini namanya adalah R. Nah, jika ada P, Q, Q, R. Nah, di sini kesimpulannya maka yang sama dicoret saja. Kita coret seperti ini. Nah, akan tinggal apa? P dan R. Jika P maka R. Jadi kesimpulannya apa? Jika P itu adalah hari hujan. Ini adalah P, maka saya malas keluar. Saya malas keluar adalah R. Di sini saya malas keluar apa? Rumah. Nah, di sini saya malas keluar rumah. Ini adalah R. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ini adalah 3 aturan di dalam pemahaman sebuah silogisme atau penarikan kesimpulan secara sederhana. Yang paling harus kita pahami ini ada 3, modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Oke, untuk pembahasan berkaitan ini nanti untuk soal-soal yang bisa kalian kerjakan akan saya cantumkan di dalam video nanti atau mungkin bisa saya tambahkan di dalam grup WhatsApp kita. Maka dari itu untuk pembahasan silogisme sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas untuk metode yang kedua, yang pembahasan yang kedua. Yang pertama tadi kita bahas jika maka, nanti kita akan bahas semua sebagian. Oke, untuk silogisme saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.